Oke, selanjutnya soal nomor 10. Kita langsung coba aja mana yang paling benar. Sekarang kita lihat pertumbuhan ekonomi pada rentang 2015 sampai 2020 selalu mengalami kenaikan. Salah, ya. Kenapa? Karena di sini aja dia udah turun. Di sini dia turun. Ini dia turun. Ini dia turun. Jadi ini salah, ya. Salah. Selanjutnya, meningkat paling besar pada rentang 2015-2016. 2015-2016 naik berapa itu kira-kira? 4. Tapi kita lihat sini, dari 2016-2017 itu naik 5. Jadi ini otomatis buat pernyataan yang B itu salah. Oke, salah. Lalu pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 akan mengalami penurunan. Kita nggak bisa prediksi. Kenapa? Karena ini masih grafiknya aja naik turun. Jadi nggak mungkin kita bisa memastikan apa yang akan terjadi pada 2021. Jadi ini kita anggap salah. Kenapa? Karena dia nyari yang paling benar. Selanjutnya, kenaikan rata-rata dari pertumbuhan ekonomi pada rentang tahun 2015 sampai 2020 kurang dari 1. Kenaikan rata-rata, ini kenaikannya berapa? 4, ini 5. Ini negatif. Kenaikannya sebesar negatif 4. Ini kenaikannya sebesar negatif 2. Maaf, ini 2. Ini kenaikannya negatif 4. Oke. Jadi kenaikan rata-ratanya itu apakah dia kurang dari 1? Mungkin aku bisa mendefinisikan di sini kenaikan rata-rata. Kenaikan rata-rata berarti kalau misalnya jumlah rata-rata kan berarti jumlah dibagi berapa jumlah. Jadi kalau kenaikan rata-rata itu aku tambahkan aja semua, itu ada 4 tambah 5 negatif 4 tambah 2 negatif 4 itu sama dengan 9 kurang 8, 1 tambah 2, 3. Nah, selanjutnya 3 dibagi, ada berapa kenaikan? Ada 5 kenaikan, berarti ada sekitar 0,6 kenaikan rata-ratanya. Oke, jadi jawabannya itu 0,6. Jadi apakah ini kurang dari 1? Ya, ini kurang dari 1. Jadi jawabannya itu D. Selanjutnya pertanyaan nomor 11. Diperkirakan lahan berkurang 0,3 sampai 0,8 setiap bulan. Pada saat ini lebar lahan tersebut 462. Jadi lebar lahan dalam waktu 6 bulan. Karena dia masih perkiraan 0,3 sampai 0,8, kita cari nilai minimum dan nilai maksimum lahan itu yang kemungkinan bakal terjadi. Jadi kalau misalnya nilai minimum kan berarti minimum berkurang itu sebanyak 0,3. Berarti anggaplah setiap 6 bulan dia 0,3 terus. Berarti ada 6 bulan itu ada 1,8. Selanjutnya 0,8 nilai maksimum kali 6 itu ada 4,8. Dari sini kita bisa simpulkan kalau misalnya dia paling banyak berkurang itu, kalau misal paling banyak berkurang berarti dia minimum nilai minimum kalau paling banyak berkurang berarti nilai minimum si lahan itu dia bakal jadi ketika dia dikurangin dengan lahan jumlah paling besarnya kan 4,8, maksimumnya ketika dia paling dikit dikurangin. Jadi intinya yang mau aku bilang 462 dikurang 1,8 itu sama dengan 460,2. Selanjutnya 462 dikurang 4,8 itu adalah sebesar 457,2. Jadi rentangnya itu pasti segini kan. Pasti rentangnya itu 460,2. 460,2 sampai hingga oke. Berarti dari paling kecil itu 457,2 sampai 460,2. Jadi paling minimum lahannya bakal sisa segini. Ini berarti ini nilai minimumnya dan ini nilai maksnya gitu. Nah, sekarang kita bandingkan sama P 458. Apakah P itu ada di sini, di luar orang itu, di sini,
di tengah orang itu atau di sini lebih dari orang itu semua, nilai itu semua maksudku. Jadi ya ini lebih di atas nilai ini semua, di atas nilai 457,2, tapi dia dikurang dari 460,2. Jadi kesimpulannya kita masih nggak tahu hubungan antara P dan Q karena lebar lahannya masih ada kemungkinan dia berbeda kan. Jadi jawabannya itu D. Selanjutnya soal nomor 12, ada barisan bilangan asli dan juga rata-rata 10 bilangan ketika ditambahkan itu sarangan 3. Oke, misalnya bilangan asli lainnya itu A, B. Jadi ini kan totalnya berapa? 1, 1, 1, 4, 4, 4, 4. Itu ada 4 ditambah 16 sarangan 20. Nah, berarti 20 ditambah A ditambah B dibagi jumlah bilangannya 10 itu sama dengan 3. Berarti A tambah B itu sama dengan 10 kali 3 kurang 20. Ada 10. Oke, ini berarti jadi acuan kita ya di cara dicari A tambah B ini. Nah, selanjutnya median dan rata-rata 10 bilangan. Rata-rata 10 bilangan itu 3. Dan juga mediannya itu kita masih belum tahu. Sekarang kita coba masukin A, B-nya. Nah, ini ada aku tulis dulu 1, 1, 1, 1, 4, 4, 4, 4. Kenapa aku buat kayak gini? Nanti kita lihat. Jadi kita mau nyelipin A dan B nih, tapi jumlahnya 10. Oke, seandainya kita buat 1, angka 1 A, berarti kan A itu bakal terletak di sini kan. Sini. Dan juga B-nya berarti 9, karena A tambah B 10. Berarti B-nya itu 9. Nah, kalau A-nya di sini, B-nya di sini, berarti mediannya berapa? Mediannya itu kan kalau bilangan genap berarti 2 bilangan dibagi 2 kan. 2 bilangan di tengah. Ini bilangan tengahnya ini, berarti ini tambah ini bagi 2. Berapa mediannya? 2,5. Kita simpan dulu deh. Kita simpan. Selanjutnya gimana kalau A dan A tambah B yang lain gitu. A tambah B yang lain. Misalnya tadi kan kita udah buat di tengah. Misalnya kita mau buat dua-duanya di tengah nih, bisa gak kira-kira? Kalau kita buat dua-duanya di tengah, berarti harus kurang dari 4 kan, dan lebih dari 1. Gak mungkin. Sedangkan kita pun cuma bisa dua bilangan. Maksimal kita taruh tengah itu oke 4. 4. Satu lagi supaya dia bisa 10, dia harus 6, harus di sini gitu. Berarti gak mungkin kita taruh dua-duanya di atas kan. Oke, jadi gak mungkin. Kalau misalnya kita buat kayak gini, mediannya tetap berapa? Oh, mungkin mediannya udah berubah sekarang. Jadi 4 tambah 4 bagi 2. 4. Oke, 4. Selanjutnya kalau misalnya dua-duanya di luar, berarti dia 5 dan 5 ya. 5 dan 5. Oke. Berarti mediannya berapa sekarang? 4 tambah 4, 4 juga mediannya, ya enggak? Karena ini udah jadi angka tengahnya sekarang. Jadi apa yang mau aku bilang itu bisa aku tulis lagi di sini. Misalnya aku ada A1, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Dan aku punya dua bilangan kan. Ada misalnya X. Aku misalnya punya X dan Y. Cara ngerjain soal-soal tipikal kayak gini itu, yaitu kalian harus mencari kemungkinan, kan kita mau memfokuskan diri pada median kan. Jadi kemungkinan apakah dia bisa dua-duanya di sini, apakah dia X, Y-nya bisa di sini. Oke, jadi aku tulis saja begini, X, Y. Oke, apakah dia X, Y-nya bisa di sini? Apakah ini X
di sini dan Y bisa di sini, atau apakah ini X dan ini Y bisa di sini, atau misalnya X Y-nya di sini, atau ini X ini Y, dan terakhir ini X Y-nya di sini. Gitu. Jadi kayak gini lah cara mencari kita median. Jadi dari yang aku lakukan tadi itu sebenarnya udah tercover semua. Karena kalau misalnya kita naruh dua-duanya di sini kan berarti ini udah otomatis jadi mediannya 4 dan 4. Kalau dua-duanya di sini nggak mungkin karena A tambah B 10. Kalau di tengah-tengah di sini nggak mungkin karena A tambah B 10. Jadi yang mungkin itu antara dua-duanya di sini atau satu di tengah, satu di paling belakang. Jadi kayak gini lah cara polanya, cara nyari media untuk tipikal soal begini. Jadi tadi selisihnya berapa? 3 ya? 3. Nah, 2,5 sama 3 selisihnya berapa? 6,5. 4 sama 3 selisihnya berapa? 1. Apakah berarti kan kemungkinannya dia bisa P dan Q, ya enggak? Ini bisa. Kalau misalnya 2,5, tapi D juga bisa kan? Maaf, maksudnya A juga bisa kan? Kalau udah kayak gini berarti kan ada dua pernyataan yang bisa kemungkinan yang terjadi. Jadi kita nggak bisa bilang apa mediannya. Jadi kita bilang aja jawabannya itu D. Kenapa? Karena informasi yang diberikan nggak cukup.